Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi, dan Filsafat. Oke, kita dapat kiriman buku John Shelby Spong ya, The Fourth Gospels, Tale of a Jewish Mystic. Dan ada rasa penasaran nih soal gagasan utamanya. Spong ini kan memang dikenal punya pandangan yang gimana ya, cukup menantang tradisi lah soal Injil Yohanes. Jadi, misi kita kali ini mau coba bongkar argumen intinya Spong. Kenapa sih dia melihat Injil ini kok beda banget gitu? Siap ya kita bedah? Tentu. Spong ini memang bisa dibilang langsung to the point ya, menantang interpretasi yang udah mapan. Salah satu kritik utamanya itu ke apa yang dia sebut kendaraan pembangun penghalang. Nah ini maksudnya teologi penebusan dosa. Oh, yang soal kematian Yesus menebus dosa manusia itu ya? Betul. Itu dan juga kredo-kredo. Contohnya kredo Nietzsche ya, rumusan iman abad keempat itu, menurut Spong kerangka teologis kayak gini nih, justru mengunci pemahaman kita soal Yesus. Jadi kayak terkurung kacamata pramodern gitu. Dan akhirnya kita jadi susah melihat pesan asli Yohanes yang sebenarnya menurut dia. Oke. Ini menarik. Jadi kalau Spong menolak kerangka tradisional itu, terus dia pakai kacamata apa dong? Banyak kan yang mikir Yohanes itu pengaruhnya dari Yunani, Gnostik, atau Helenistik gitu. Tapi Spong beda ya? Iya, beda banget. Justru Spong menegaskan kalau Injil Yohanes itu, dia bilang buku Yahudi Palestina yang otentik. Jadi dia nggak ngelihat pengaruh utama dari Gnostisisme. Yang soal pengetahuan rahasia itu? Ya, atau Helenisme, budaya Yunani kuno itu. Enggak, malah sebaliknya. Dia yakin Injil ini lahir dari komunitas Yahudi dan ya harus dipahami dalam konteks Yahudi itu. Dan lagi, Spong juga berpendapat, Yohanes ini bukan karya satu penulis tunggal loh. Oh ya? Terus gimana? Hasil komposit katanya, jadi ditulis berlapis-lapis oleh penulis yang beda-beda selama kurun waktu, wah lumayan lama, sekitar 30 tahunan. Ditulis berlapis-lapis oleh komunitas selama 30 tahun. Wah, implikasinya lumayan ya. Gimana dong pandangan Spong soal status teksnya itu sendiri? Masih bisa disebut firman Tuhan secara literal nggak? Nah ini dia, implikasinya radikal banget. Justru karena pandangan kepenulisan komposit ini, Spong bilang, Injil ini tidak dapat mengandung dalam arti apapun firman Tuhan secara literal. Jadi buat dia, ini bukan rekaman kata per kata dari Tuhan atau Yesus, tapi lebih ke refleksi teologis sebuah komunitas pada masanya. Oke. Dan ini nyambung ke klaim Spong yang mungkin paling bikin kaget banyak orang ya, soal perkataan dan tindakan Yesus di Injil Yohanes. Betul sekali. Spong secara eksplisit bilang, kutipannya nih, tidak ada satupun perkataan Yesus dalam Injil ini yang mungkin pernah diucapkan oleh Yesus sejarah. Wow. Dan dia juga bilang, mujizat-mujizat yang terkenal itu, kayak mengubah air jadi anggur atau membangkitkan Lazarus, itu tidak benar-benar terjadi sebagai peristiwa sejarah. Itu klaim yang kuat banget ya. Kalau bukan catatan sejarah, terus Spong ngelihatnya gimana? Apa fungsinya bagian-bagian itu di Injil menurut dia? Nah, disinilah lensa interpretasinya dia jadi kunci. Spong melihat semua itu sebagai tanda, simbol, bukan laporan harfiah. Perkataan yang dibilang dari Yesus itu, menurut dia itu interpretasi teologis komunitas Yohanes yang mendalam. Terus ditaruh di mulut Yesus biar ada otoritasnya gitu. Jadi semacam atribusi gitu ya? Bisa dibilang begitu. Termasuk mujizat, bahkan banyak tokohnya juga. Kayak Lazarus, Nikodemus, ibunya Yesus, bahkan Yudas, itu dianggap Spong sebagai kreasi sastra atau fiksi. Jadi bukan individu historis, tapi lebih ke representasi simbolis dari ide atau mungkin kelompok tertentu. Bisa kasih contoh nggak gimana dia menafsirkan salah satu tokoh itu secara simbolis, biar lebih kebayang? Contoh paling jelas mungkin Lazarus ya. Jadi bukan orang yang secara fisik bangkit dari kubur, gitu. Spong melihat Lazarus itu simbol buat komunitas Yohanes sendiri. Komunitas Yohanes maksudnya? Ya, komunitas yang waktu itu merasa mati. Mungkin karena konflik dengan Yudaisme arus utama saat itu. Nah, tapi kemudian mereka lahir kembali atau dibangkitkan lewat pengalaman iman mereka akan Yesus. Jadi kisah Lazarus itu bukan soal orang mati hidup lagi secara fisik, tapi lebih ke alegori tentang kelahiran spiritual komunitas itu.
Oke, paham. Jadi kalau bukan literal, banyak elemennya simbol atau alegori. Terus pesan utama Injil Yohanes menurut Spong apa dong? Tadi kan disebut dia melihatnya sebagai buku Yahudi Palestina. Gimana nyambungnya ke situ? Nah, dia membacanya lewat kacamata mistisisme Yahudi. Artinya, dia cari pola-pola pemikiran dari tradisi spiritual Yahudi kuno, yang menekankan pengalaman langsung akan Tuhan, kesatuan ilahi, bukan sekedar patuh hukum atau doktrin. Pendekatan ini jelas mengubah cara dia memahami konsep-konsep kunci, misalnya logos atau firman di awal Injil itu. Logos, biasanya kan itu dikaitin sama filsafat Yunani ya. Kalau pakai kacamata mistisisme Yahudi, jadinya gimana? Justru Spong menelusurinya balik ke konsep dabar dalam tradisi Ibrani. Dabar itu kan firman Tuhan yang kreatif, yang aktif di dunia, kayak di kisah penciptaan di Kejadian. Bukan entitas ilahi terpisah yang turun dari alam lain, kayak dalam beberapa pemikiran Yunani. Nah, ini nyambung ke gagasan utama Spong soal kemungkinan kesatuan mistik antara manusia dan ilahi. Dia menolak dualisme Yunani yang misahin banget alam duniawi dan alam ilahi. Buat Spong, Yesus dalam Injil Yohanes itu merepresentasikan kehidupan yang mendefinisikan, semacam prototipe di mana kemanusiaan dan keilahian itu menyatu sempurna. Jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, apa sih yang Spong tawarkan dengan pembacaan ulang Injil Yohanes ini? Gambaran besarnya apa? Secara garis besar ya, Spong itu mengusulkan semacam paradigma barulah buat kekristenan. Paradigma yang akarnya kuat di mistisisme Yahudi, membaca Alkitab secara non-literal, terus menekankan kesadaran universal akan kehadiran Tuhan, dan juga potensi kesatuan dengan Tuhan di sini dan saat ini. Ini upaya dia untuk bergerak melampaui dogma-dogma tradisional yang menurutnya membatasi, supaya pemahaman iman jadi lebih relevan, lebih bermakna buat dunia modern. Gitu. Interpretasi yang benar-benar menantang ya, dan memaksa kita mikir ulang. Oke, jadi itu tadi rangkuman pandangan John Shelby Spong dalam The Fourth Gospel. Semoga ini bisa ngasih Anda, para pendengar, perspektif baru ya, atau setidaknya bahan pemikiran menarik dari sumber yang Anda bagikan ini. Iya, memang pembacaan Spong ini provokatif sih. Dia kayak mendorong kita semua buat mempertanyakan lagi asumsi-asumsi kita. Gimana sih cara kita baca teks-teks kuno? Apa artinya kebenaran dalam konteks iman? Gitu kan? Betul. Dan ini mungkin jadi pertanyaan menarik juga buat Anda renungkan sendiri nih. Kalau seandainya interpretasi Spong ini ada benarnya, kalau Yohanes itu lebih ke alegori mistik yang kaya makna, bukan catatan sejarah literal, nah, bagaimana itu mungkin mengubah cara Anda memahami konsep kebenaran atau inspirasi ilahi dalam teks-teks keagamaan lain yang Anda baca? Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.